Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Andika Prabowo dengan NIM 150121321 dari kelas AB 4510. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang modal Ventura dan lembaga keuangan non-bank. Modal Ventura, sejarah modal Ventura. Sejarah modal Ventura di dunia berawal dari George Doriot yang dikenal sebagai penemu dari industri modal Ventura. Pada tahun 1946, Doriot mendirikan American Research and Development Corporation (AR&D), di mana investasinya pada perusahaan Digital Equipment Corporation adalah sukses terbesar. Pada tahun 1968, Digital Equipment melakukan penawaran saham kepada publik dan ini memberikan imbal hasil investasi atau Return on Investment ROI sebesar 101% kepada ER dan D. Selanjutnya, agar perkembangan industri modal ini semakin luas dan dikenal banyak pebisnis, maka pemerintah menetapkan Kepres nomor 61 tahun 1988 mengenai lembaga pembiayaan. Tidak sampai di situ, didirikan pula PT Bahana Arta Ventura yang bertujuan agar BPUI dapat berfokus memberikan modal bagi usaha kecil. Selanjutnya, manfaat modal Ventura. Yang pertama, meningkatkan potensi kegiatan usaha. Yang kedua, pemasaran produk lebih efisien. Yang ketiga, likuiditas meningkat. Yang keempat, rentabilitas membaik. Yang kelima, kepercayaan kepada bank. Prinsip modal Ventura. Yang pertama, kesepakatan terhadap nilai rencana usaha dan jumlah kebutuhan biaya. Yang kedua, kesepakatan terhadap perhitungan serta persentase bagi hasil. Yang ketiga, kesepakatan untuk menjalankan usaha. Yang keempat, kesepakatan terhadap perlakuan pembukuan serta laporan pembukuan. Penggolongan modal Ventura, penyertaan secara langsung atau direct investment, penyertaan secara tidak langsung atau indirect investment. Yang ketiga, penyertaan dengan bagi hasil atau profit sharing. Konsep anjak piutang. Anjak piutang atau factoring adalah suatu kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya. Jasa pembiayaan, jasa perlindungan terhadap resiko kredit, dan untuk klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atau debitur dari transaksi perdagangan di dalam atau luar negeri. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa anjak piutang meliputi yang pertama pengambil alihan tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli atau dengan cara lain sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, mengelola usaha penjualan kredit pada suatu perusahaan. Yang ketiga, penagihan piutang perusahaan klien. Sewa guna usaha atau leasing. Financial Accounting Standard Board atau FASB 13. Sewa guna adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. The International Accounting Standard atau IAS, a lease and as an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for rent the right to use an asset from an agreed period of time. Menurut McGugan dan Capes tahun 1947, perjanjian untuk menyewa barang modal tertentu yang telah dipilih atau diputuskan oleh lessee dikenal sebagai perjanjian sewa guna usaha atau perjanjian leasing. Perihal pemilikan aset modal semuanya menjadi hak lessor, dan lessee hanya dapat memanfaatkannya sebagai melakukan pengiriman uang tepat waktu. Leasing memiliki maksud yang sama dengan bank, yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka menengah atau dari 1 hingga 5 tahun. Leasing telah memberikan tata kehidupan perekonomian nasional cara yang baru untuk memberi barang modal dan lebih banyak modal kerja. Pegadaian. Pegadaian adalah suatu usaha atau organisasi yang mengunjukkan
suatu kepada nasabah dengan maksud supaya jasa peminjaman uang dengan menggunakan agunan barang gadai dipakai sebagai nasabah yang menginginkan pinjaman harus menggadaikan barang sebagai jaminan. Baru setelah itu pegadaian memberikan pinjaman dalam jumlah sesuai dengan nilai produk yang dijaminkan. Setiap pinjaman memiliki masa berlaku sebelum jangka waktu pinjaman berakhir. Konsumen dapat melunasi pinjaman atau menebus produk untuk jumlah pinjaman. Barang akan hangus jika pinjaman tidak dilunasi atau lunas pada saat masa tenggang berakhir. Apabila tidak berlaku lagi, nasabah tidak akan bisa menebus dan barang tersebut malah akan dilelangkan oleh pegadaian. Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polisi yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa tidak pasti atau memberikan pembayaran didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana pensiun. Dana pensiun sangat penting dalam menggerakkan perekonomian karena selain menjamin kesejahteraan tenaga kerja di masa pensiun, juga membantu perkembangan sektor real melalui investasi. Setelah dikeluarkannya UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan program dana pensiun bagi karyawannya, baik dikelola sendiri atau lewat lembaga lain. Tujuan utama UU tersebut adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peratur yang menjamin diterimanya manfaat pensiun pada waktunya, memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan, memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat. Pasar modal. Fungsi pasar dari modal. Meningkatkan dana untuk bisnis melalui pasar modal. Pasar modal sebagai cara untuk mendongkrak output. Pasar modal sebagai alat penciptaan lapangan kerja. Memanfaatkan pasar saham untuk mendongkrak penerimaan negara. Pasar modal sebagai tanda kesehatan ekonomi suatu bangsa. Kartu kredit. Kartu kredit adalah sebuah kartu yang dikeluarkan oleh bank tertentu kepada penggunaan sehingga penggunanya dapat membeli barang maupun jasa dari perusahaan yang menerima kartu tersebut tanpa pembayaran secara uang secara tunai. Fungsi kartu kredit yang pertama, kartu kredit sebagai dana emergensi. Dana emergensi berbeda dengan dana tambahan ataupun dana cadangan. Yang dimaksud dengan dana emergensi yaitu dana yang dapat digunakan untuk keperluan yang sifatnya gawat darurat atau mendadak. Misalnya operasi mendadak, melahirkan, belum ada biaya dan lain-lain. Itulah kegunaan dana emergensi. Yang kedua, kartu kredit sebagai dana opportunity. Yang dimaksud dengan dana opportunity yaitu untuk mengambil peluang bisnis ataupun berinvestasi yang belum tentu saat peluang atau kesempatan itu datang, kita ada dana untuk mengambilnya. Yang ketiga, fungsi yang selanjutnya dari kartu kredit ini dapat digunakan untuk mengumpulkan semua bentuk pengeluaran belanja dalam satu tagihan, sehingga waktu yang kita keluarkan dapat lebih efisien. Bahkan saat ini ada kartu kredit yang memiliki fasilitas untuk membayar pengeluaran rutin, misalnya tagihan listrik, tagihan telepon, tagihan air, dan tagihan lainnya. Yang keempat, lalu fungsi kartu kredit yang lainnya yaitu dapat digunakan untuk mencatat biaya yang kita keluarkan secara rutin, sehingga dapat mempermudah kita dalam mengelola keuangan. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan atau pengeluaran akan tertera jelas di rekening giro, dapat melakukan cross-checking di rumah pada akhir bulan. Yang keenam, dan kartu kredit tertentu dapat memberikan servis asuransi kesehatan, pencurian, perjalanan maupun kerusakan barang yang dibeli dengan kartu tersebut. Hal ini perlu dibicarakan pada bank ketika transaksi. Leasing company, pengertian. Leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Fungsi leasing. Peran leasing sebenarnya hampir sama dengan bank.
yaitu menawarkan produk pembiayaan jangka menengah. Bedanya bank tradisional meminjamkan secara tunai, sedangkan leasing menawarkan pinjaman dalam bentuk barang yang kemudian harus dicicil. Kelebihan dan manfaat leasing. Yang pertama, fleksibel. Yang kedua, tidak perlu jaminan. Yang ketiga, capital saving. Yang keempat, pelayanan cepat. Yang kelima, terhindar dari inflasi. Yang keenam, dilindungi hukum. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.